شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kalau kita sholat bersama imam, tidak ingin ketinggalan pahala melaksanakan sholat satu malam penuh. Sehingga kita harus ikut bersama imam sampai sholat witir. Padahal saat itu kita ingin di malam hari untuk menambah sholat-sholat malam lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini ada beberapa hadis yang perlu kita kaji dulu. Yang pertama tentang besarnya pahala sholat berjamaah dengan imam dalam sholat tarawih dan tidak meninggalkannya sampai dia menyelesaikan. Yaitu hadis Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imam", barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, hingga imam itu menyelesaikan rentetan sholat malamnya, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya sholat satu malam penuh. Nah, hadis ini menganjurkan bagi kita agar tidak meninggalkan imam kecuali sudah menyelesaikan rentetan sholat tarawihnya termasuk sholat witir. Ini poin pertama. Hadis yang kedua, hadis yang menyatakan ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah sholat witir sebagai penutup dari sholat malam kalian. Lalu poin yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat witir, kemudian beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Dari poin-poin ini kita akan bahas permasalahan utama kita, yaitu bagaimana kalau kita ingin sholat malam lagi tapi kita ingin tetap bersama imam sampai witir. Atau dengan pertanyaan lain, kalau kita sudah witir dengan imam di sore hari, yaitu setelah sholat isya kita tarawih terus witir, malam harinya jam 1, jam 2, jam 3 kita bangun ingin sholat malam lagi, apa yang harus kita lakukan? Di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pada saat kita tarawih dengan imam, katakan 8 rakaat, lalu imam ingin sholat witir 3 rakaat. 2, 1. Atau kita yang sholat 23 rakaat, imam sholat tarawih 20, lalu mau masuk ke sholat witir 3 rakaat. Apa yang kita lakukan? Ketika imam hendak melaksanakan sholat witir, kita di dalam hati meniatkan sholat itu sebagai sholat malam biasa. Nah, pada saat imam salam dari rakaat ketiga, kita berdiri menggenapkan jadi 4 rakaat. Atau kalau imam melaksanakan witirnya 2 kali 2 rakaat, salam kemudian 1 rakaat. Nah, di rakaat terakhir ini waktu imam salam, karena dia memang niatnya witir, sementara kita niatnya adalah sholat malam biasa, maka kita berdiri untuk menggenapkan sholat tadi. Jadi imamnya sholat witir, kita sholat malam biasa. Apakah ini dibolehkan? Perbedaan niat antara imam yang hendak sholat witir dengan kita yang hendak sholat tarawih atau sholat malam biasa. Boleh. Tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum. Apa dalilnya? Hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ibnu Jabal, beliau pernah sholat al-isya al-akhir. Dikatakan di sana sholat isya yang terakhir, karena maghrib itu dengan isya sering dinamakan dengan 2 isya. Nah, artinya sholat isya terakhir yang kita maksud adalah sholat isya yang 4 rakaat itu. Mu'adz ibnu Jabal sholat bersama Nabi 4 rakaat isya. Pada saat beliau pulang ke kampungnya, masyarakatnya belum melaksanakan sholat isya. Dan Mu'adz adalah imam mereka. Yang paling pandai bacaan Qur'annya adalah Mu'adz. Maka mereka meminta agar Mu'adz mengimami mereka. Nah, di sini Mu'adz sudah sholat wajib isya, sholat fardu isya. Ketika beliau harus ngimami, maka sholat beliau yang kedua ini adalah sholat sunnah. Sementara bagi makmumnya, ini adalah sholat fardu isya. Berbeda. Imamnya yaitu Mu'adz niatnya sunnah, makmumnya niatnya sholat isya. Ini dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari, dan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, diriwayatkan dari banyak sahabat dan para ulama, dibolehkan berbeda niat antara imam dengan makmum.
Yang kedua, kalau kita sudah sholat tarawih dan witir bersama imam, lalu kita tidur dan ingin melaksanakan sholat malam lagi, maka kita mulai rentetan sholat malam kita yang kedua itu, bangun jam 1 misalkan, langsung sholat 1 rakaat. Niatnya apa? Membatalkan witir yang pertama, yang bersama imam di sore hari. Nah, jadi cara yang kedua, sholat malam diawali dengan 1 rakaat, niat untuk membatalkan witir yang pertama yang bersama imam. Ini Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, faqala katsirun minas sahaba yusolli rak'ah wahidah. Banyak dari golongan sahabat yang mengatakan kalau sudah witir terus pingin sholat malam lagi, maka mulai dengan 1 rakaat, membatalkan witir yang pertama. Setelah itu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru sholat witir, karena witir yang pertama sudah dibatalkan. Apa alasan mereka? Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum witran. Jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Kalau kita mencukupkan dengan witir yang pertama, lalu salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, maka kita enggak menjadikan akhir salat malam kita witir. Nah, di sini para sahabat, para ulama yang berpendapat dengan memulai sholat malam dengan 1 rakaat untuk membatalkan witir pertama ini karena mereka ingin mengamalkan agar menutup rentetan sholat malamnya dengan sholat witir. Dalil yang kedua dari pendapat kedua ini adalah athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' berkata, kuntu ma'ibni Umar bi Makkah was sama' mughayyamah. Saya pernah bersama Ibnu Umar di Mekah, sementara langit itu sedang banyak awan. Waktu itu belum ada jam, sehingga tidak bisa tahu apakah subuh masih dekat atau lama. Gak ketahuan. Kalau tidak ada awan, kita bisa melihat udah ada fajar kadzib atau belum, udah mulai kuning dari arah timur atau enggak. Ini tertutup oleh awan, enggak tahu masih lama atau enggak sholat subuh. Fa khashiya Abdullah ibnu Umar as-subh fa'autara bi wahidah. Karena nggak bisa melihat keadaan langit dan waktu tersisa ke sholat subuh, maka Abdullah ibnu Umar takut datangnya subuh, lalu kemudian beliau tutup sholat malamnya dengan 1 rakaat. Nggak lama kemudian, tsumma kasyafal ghaim. Awan yang begitu tebal awalnya tiba-tiba hilang. Fara'a anna alaihi lailan. Beliau melihat ternyata waktu malam masih cukup panjang. Sholat subuh masih lama datangnya. Padahal beliau udah witir. Apa yang beliau lakukan? Fasyaffa'a bi wahidah. Lalu beliau menggenapkan witir yang tadi, sholat witir udah salam, lalu beliau batalkan witir yang pertama itu dengan melaksanakan 1 rakaat. Tsumma shalla raka'ataini raka'atain. Lalu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pada saat takut datangnya subuh, beliau tutup dengan 1 rakaat witir. Jadi ini athar ini, dan ini sanadnya Masya Allah sangat sahih Bapak Ibu sekalian ya. Dari sisi sanad ini, karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan as-sanad ad-Dhahabi, sanad emas, sanad yang terbaik dalam periwayatan hadis itu adalah dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nafi' ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar dan kuat sekali hafalannya. Orang yang paling dekat dengan Nafi', salah satu diantaranya adalah Malik, sampai dikatakan la yukhti fi riwayatihi abadah. Sampai dikatakan Malik itu nggak pernah salah ketika meriwayatkan hadis dari Nafi'. Artinya secara sanad athar atau hadis ini sangat-sangat kuat sekali. Dan Hafidz Ibnu Rajab bahkan mengatakan ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Di antaranya adalah Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dan dikatakan ini juga pendapat Amr ibnu Maimun, Ibnu Sirin, dan Makhul. Bahkan pendapat Imam Ahmad di salah satu pendapatnya. Jadi yang kedua, kalau kita udah witir bersama imam, maka malamnya kita sholat 1 rakaat untuk membatalkan yang pertama. Yang ketiga, kalau kita udah sholat tarawih lalu witir dengan imam, malamnya kita ingin menambah sholat, maka cukup saja dengan sholat 2 rakaat, gak usah witir lagi. Karena la witroni fil lailah, gak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Witir itu ganjil, artinya kalau dilakukan 2 kali gak jadi ganjil, jadi genap. Maka tidak boleh ada 2 witir. Cukup sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, lalu bagaimana dengan hadis bahwa jadikan sholat malam kalian diakhiri dengan witir?
Nah, hadis ini tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena dalam hadis Aisyah juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat witir, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Artinya itu anjuran yang utama menjadikan witir sebagai akhir sholat malam kita. Tapi kalau masalah boleh atau tidak, boleh. Setelah witir mau sholat berapapun boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah witir lalu sholat 2 rakaat. Artinya setelah witir pun nggak ada masalah. Kita mau sholat berapa lagi? Ada beberapa poin yang perlu kita simpulkan di sini. Kesimpulannya, pertama, Bapak Ibu sekalian, sholatlah bersama imam dari awal sampai akhir. Jangan ditinggalkan sama sekali. Kedua, kalau kita ingin untuk menambah dengan sholat malam lagi, maka ada 3 pilihan. Yang pertama, setelah imam salam dari sholat witir, Bapak Ibu bisa menambah 1 rakaat dengan niat sholat malam biasa. Malamnya nanti tinggal 2 rakaat tutup dengan witir. Yang kedua, kita kalau sudah sholat malam tarawih dengan imam, kemudian sholat witir, malamnya kita bisa batalin witir yang pertama dengan sholat 1 rakaat. Baru 2, nanti sholat witir lagi. Dan ini tidak 2 witir karena yang pertama udah dibatalkan. Walaupun ini mukhtalaf Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan ini qaul dhaif dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memilih yang pertama atau yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita udah tarawih dan witir bersama imam, udah 2 rakaat sampai akhir. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat witir lalu sholat sunnah lagi setelahnya. Jadi nggak apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita jaga Bapak Ibu, kalau kita ingin menambah sholat malam di malam hari, lalu kita meninggalkan sholat witir bersama imam, ini kerugian besar bagi kita. Dengan kita meninggalkan witir, maka pahala ditulis sholat 1 malam penuh hilang. Mau Bapak Ibu ganti 100 rakaat pun gak akan bisa menyamai. Artinya hitung-hitungan ekonomisnya rugi. Lebih baik witir dengan imam gak sholat lagi setelah itu, daripada gak witir dengan imam pengen sholat berapa rakaat pun pahalanya gak bisa menandingi. Nah, maka pada poin yang kami sebutkan tadi, dikumpulkan antara 2 keutamaan ini. Ya. Kemudian kami ingin mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin keluar dari rentetan sholat imam, jangan duduk di tengah shaf. Kami sering lihat beberapa kawan-kawan yang sholat tarawih bersama imam, begitu selesai 8 rakaat atau selesai 20 rakaat imam mau witir, dia nggak pingin witir bersama imam. Ini rugi 2 kali, rugi nggak dapat pahala sholat 1 malam penuh. Yang kedua, rugi karena dia memotong shaf. Dengan dia duduk di tengah shaf, itu shafnya terputus. Jadi sebaiknya keluar. Nah, lebih baik lagi kalau ikut bersama imam. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh, panjang 105 x 53 cm, kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi sahabat store.